Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi salah satu pejabat di Kementerian Pan-RB, Bapak Abbas Subagja ya, beliau adalah Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, menyampaikan bahwa seluruh honorer disarankan untuk mendaftar sebagai P3K di tahun 2024 ini. Karena pembukaan seleksi P3K kabarnya akan segera dilakukan gitu ya. Dan Pak Abbas Subagja sendiri menyampaikan bahwa semua honorer yang mendaftar pada P3K tahun 2024 akan mendapatkan NIP P3K gitu ya. Jadi nantinya yang lolos seleksi atau memenuhi kuota formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang tidak lolos seleksi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun sampai dengan saat ini regulasi berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu masih belum jelas gitu ya. Dan kabarnya nanti para P3K paruh waktu ini akan diangkat secara bertahap menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui tes gitu ya. Tetapi jika anggaran keuangan daerah sudah mencukupi untuk menggaji para P3K ini. Tetapi yang masih membingungkan dan membuat dilema sampai dengan saat ini belum dikeluarkan ya pengumuman berkaitan dengan formasi P3K tahun 2024 untuk masing-masing daerah atau masing-masing instansi gitu ya. Jadi para honorer atau tenaga non ASN yang masih memenuhi syarat mendaftar sebagai CPNS tentunya masih bimbang apakah tetap mendaftar sebagai CPNS atau menunggu seleksi P3K. Takutnya jika menunggu seleksi P3K malah nanti jabatan yang sesuai dengan formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya tidak dibuka. Terus mau gimana gitu ya. Dan terkait dengan pegawai BLUD juga saat ini belum jelas gitu ya. Apakah nantinya juga akan ikut diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Karena dulu sudah sempat ada pernyataan bahwa pegawai BLUD sudah dianggap sebagai pegawai profesional gitu ya. Artinya walaupun di instansi pemerintah kabarnya hanya ada dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, tetapi BLUD sepertinya tidak akan dihapuskan karena memang sudah menjadi pegawai profesional. Tetapi sampai dengan saat ini saya juga belum mendapatkan info terbaru berkaitan dengan bagaimana nasib pegawai BLUD nantinya jika tidak mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Mungkin bagi teman-teman yang punya informasi berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa sharing ya di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Kementerian Pan-RB yang meminta honorer untuk mengikuti pendaftaran P3K 2024 ya. Semua akan mendapatkan NIP ASN. Kita coba bacakan ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi minta honorer ikut pendaftaran P3K 2024. Semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara maupun tercacar, diharapkan ikut seleksi P3K. Mereka semuanya akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, non-aparatur sipil negara. Status kepegawaian hanya ada PNS dan P3K. Pemda pun dilarang keras merekrut honorer baru. Honorer di semua instansi ayo mendaftar P3K 2024 yang tidak lama lagi akan dibuka. Jangan sampai tidak daftar, kata PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja Sabtu 31 Agustus 2024. Dia menambahkan, sesuai kesepakatan pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI pada rapat kerja 28 Agustus 2024, honorer akan diselesaikan tahun ini.
Pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Aba mengungkapkan, tahun ini formasi P3K yang tersedia sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800.000 untuk Pemda. Sebenarnya kuota kebutuhan P3K 2024 sebanyak 2,3 juta. Namun yang diusulkan Pemda hanya 800.000 karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, terang Aba. Oleh karena itu, ujar Aba, Kemenpan RB telah menetapkan formasinya sesuai usulan Pemda. Hampir seluruh usulannya disetujui Kemenpan RB dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas akhir tahun ini. Lebih lanjut dikatakan, karena kuota yang tersedia hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP ASN, tegasnya. Lebih lanjut dikatakan, ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali. Seleksinya cuma tahun ini ya. Peningkatan P3K paruh waktu ke penuh waktu tidak akan dites kembali, ucapnya. Oleh karena itu, Aba terus mendorong honorer untuk ikut seleksi P3K 2024 dan memanfaatkan kesempatan yang dibuka pemerintah tahun ini. Ketika pendaftaran P3K dibuka, silahkan honorer minimal 2 tahun bekerja melamar agar bisa diselesaikan pemerintah menjadi ASN P3K. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan Kementerian Pan RB melalui Bapak Aba Subagja yang meminta agar para honorer ikut mendaftar P3K tahun 2024. Walaupun lagi-lagi muncul kegelisahan, muncul dilema gitu ya. Jadi bagi para honorer atau tenaga non-ASN yang masih memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS, itu bingung apakah akan mendaftar CPNS atau menunggu P3K. Mereka juga khawatir gitu jika menunggu P3K barangkali nanti untuk jabatan dia gitu ya itu nggak dibuka, terus mau gimana gitu loh. Udah nggak ikut seleksi CPNS, menunggu P3K malah tidak ada formasinya gitu. Itu juga jadi kegelisahan gitu ya. Jadi ya menurut saya Kementerian Pan RB seharusnya mengumumkan P3K-nya saat-saat ini gitu loh. Sehingga para honorer atau tenaga non ASN yakin jika memang harus mendaftar sebagai P3K dan formasinya ada, ya udah nggak masalah gitu mendaftar P3K. Tetapi kalau harus menunggu dan nanti tiba-tiba formasinya tidak ada, mau gimana gitu. Dan terkait dengan pegawai BLUD saya juga belum menemukan infonya gitu ya. Karena kabarnya nanti di 2025 seluruh pegawai statusnya ASN ya, begitu PNS maupun P3K. Tetapi pegawai BLUD ini juga sudah dianggap sebagai pegawai profesional gitu ya. Apakah tetap akan ada di instansi pemerintah? Saya juga belum tahu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang punya info berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.